jemaat Tuhan, kembali lagi bersama 3KD Shouters. Kita mau sama-sama beribadah. Mari kita satukan hati kita mau fokus untuk menyembah Allah kita yang begitu mengasihi kita. Dia tetaplah Allah yang setia. Kami bersyukur menjadi anak-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah. Mari sama-sama kita angkat kedua tangan kita dan katakan, ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak pernah tergoyahkan, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah. Mari sama-sama kita angkat suara kita dan katakan, ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah, kau tetap Allah, kau tetap Allah. Dengan-Mu Tuhan, kami dapat berjalan dari kemenangan kepada kemenangan, dari kepastian kepada kepastian. Mari sama-sama kita naikkan lagu ini. Mari kita sama-sama sambil bertepuk tangan. Mari katakan bersama dengan Tuhan. Bersama Tuhan yang beri kami kuasa, hidup membawa terangnya, melakukan perkara besar. Dengan-Mu Tuhan yang beri
Sama-sama kita bertepuk tangan. Sebab Dia adalah Allah yang baik. Dan untuk selama-lamanya Dia adalah Allah yang tetap baik. Mari katakan. Bagi jemaat Tuhan yang ada di Jabodetabek dan yang ada di Bali, saya percaya perlindungan Tuhan sempurna buat kita semua. Amin, saudara. Saat ini kita akan berdoa bagi beberapa prayer request. Saya mengucap syukur buat setiap saudara yang sudah mengirimkan doa-doa saudara melalui DM Instagram @GKRSauters. Dan mari kita berdoa, saudara. Kami ucap syukur Tuhan untuk kasih karunia-Mu, untuk kebaikan-Mu atas hidup kami. Saat ini kami berdoa buat rekan kami yang merindukan pekerjaan yang baru di bulan ini, Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, terbuka setiap kesempatan, terbuka setiap lowongan, dia akan menerima pekerjaan sesuai dengan apa yang diharapkan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk seorang ibu yang saat ini menderita penyakit jantung, Tuhan. Kami percaya kesembuhan sempurna itu menjadi bagian ibu ini, sebab oleh karena bilur-bilur Yesus, ibu ini sudah menerima kesembuhan. Bukan akan, tapi sudah saat ini juga menerima kesembuhan dari Tuhan.
dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk anak-anak yang saat ini sedang menjalankan ujian sekolah. Kami percaya hikmat daripada Tuhan itu menyertai setiap anak kami, sehingga pada selesainya nanti mereka akan mendapatkan hasil-hasil yang memuaskan Tuhan Yesus. Mereka akan menerima nilai-nilai yang baik Tuhan. Kami juga berdoa bagi rekan kami yang saat ini merindukan penjualan asetnya dan bisnisnya berjalan lancar. Kami berdoa, kami percaya berkat Tuhan yang menjadikan kaya susah payah tidak menambahinya. Kami percaya Tuhan berjalan bersama dengan rekan kami ini sehingga bisnisnya dapat memberkati banyak orang. Terima kasih. Kami juga berdoa untuk saudara kami yang merindukan tempat tinggal yang baru yang jauh lebih baik dari yang sekarang. Kami percaya berkat Tuhan bersama dengan saudara kami ini sehingga dia mendapatkan tempat atau rumah yang baru yang baik, yang nyaman, yang lebih baik lagi Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, di dalam namamu kami ucap syukur dan berdoa, amin. Dan saat ini kita akan mendengarkan praise report yang akan kita tonton setelah ini. Kami percaya setiap kesaksian itu pasti menguatkan kita semua. Kami dari keluarga Taufik Halim. Tahun 2017 saya dan suami melakukan perjalanan ke Palembang. Tiba-tiba ada masalah pada salah satu komponen ban mobil patah. Kejadian di tengah hutan dan jalanan sepi. Kami tetap tenang karena kami sudah belajar Injil kasih karunia. Dan saya ucapkan janji firman Tuhan, Tuhan pasti akan kirimkan orang untuk menolong kami. Kira-kira 10 menit ada angkot lewat dan supirnya menawarkan bantuan untuk memperbaiki, dan ternyata supir tersebut bisa memperbaiki dengan peralatan yang lengkap yang ada di angkotnya. Setengah jam selesai, kami melanjutkan perjalanan. Kami percaya supir tersebut adalah orang yang dikirimkan Tuhan untuk menolong kami. 3 tahun yang lalu, pada saat saya mau mendaftar SMA, saya ingin masuk melalui jalur prestasi. Awalnya saya tidak berharap terlalu banyak karena bersaing dengan ribuan orang lainnya. Namun, pada waktu itu, keluarga kami juga sedang belajar Injil kasih karunia di GKKD Souters. Timbul pengharapan dan iman percaya dalam diri saya bahwa saya pasti diterima. 1 bulan kemudian, saya mendapatkan kabar bahwa saya diterima di SMA tersebut dengan jalur prestasi. Sejak itu, saya percaya bahwa janji Tuhan nyata dalam hidup saya. Mari kita bersama beribadah online di YouTube GKKD Souters setiap hari Minggu jam 10 pagi. Tuhan memberkati. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Wow, kesaksian yang sangat luar biasa. Saya percaya itu akan membangkitkan iman dan pengharapan kita kepada Kristus. Amin. Dan saat ini kita akan mendengarkan beberapa pengumuman. Yang pertama, minggu depan tanggal 14 Juni 2020 kita akan kembali mengadakan ibadah secara online jam 12 siang. Jadi jemaat Tuhan jangan lupa untuk subscribe GKKD Souters dan juga menyalakan tombol notifikasi. Dan untuk pemberian perpuluhan dan persembahan bisa juga melalui rekening BCA yang tertera di bawah dengan nomor rekening 4790795354 atas nama Agnestin BP. Dan juga untuk jemaat Tuhan yang ingin memberikan melalui OVO bisa langsung scan barcode yang ada di layar Kasya. Dan terima kasih untuk jemaat Tuhan yang sudah mensupport program Sharing for Caring. Berikut adalah nomor rekening yang bisa Anda transfer di rekening BCA di 0852 73 kali 577 atas nama Agnestin BP. Dan minggu depan kita semua akan mendapatkan laporan tentang penerimaan bantuan yang sudah diberikan sehubungan dengan program Sharing for Caring tersebut. Dan untuk setiap jemaat Tuhan yang ingin memberikan kesaksian, bisa mengirimkan melalui komen YouTube atau juga bisa langsung direct message ke Instagram GKKD Souters. Demikian pengumuman saudara. Saat ini kita akan memberikan persembahan. Tapi sebelum memberi, saya akan share sedikit mengenai firman Tuhan. Hari ini saya mau share sebuah firman Tuhan di 2 Korintus 9 ayat 7 sampai ke 8. Saya bacakan. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati ataupun karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Nah saudara, di dalam firman Tuhan yang tadi kita baca, ketika kita memberi, aka menabur gitu ya,
Tuhan menjanjikan kelimpahan buat kita semua, amin. Tapi Tuhan merindukan proses memberinya adalah dengan sukacita. Nah, kenapa kita bisa sukacita ketika kita memberi? Karena kita tahu janji Tuhan itu menyatakan bahwa ketika kita menabur, kita pasti menuai. Betul saudara? Jadi apa yang saudara hari ini tabur akan saudara tuai berlipat kali ganda. Tapi untuk apa semua kelimpahan yang Tuhan janjikan? Apakah untuk kesenangan kita secara pribadi? Apakah hanya untuk memenuhi keinginan kita aja? Nah, firman Tuhan bilang di 2 Korintus 9 ayat 8 di bagian akhir dibilang begini, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Di bahasa Inggris dibilang gini, may have an abundance for every good work. Nah, saudara, jadi Tuhan mau ketika kita menerima kelimpahan darinya, kita menjadi berkat buat banyak orang. Kita melakukan tindakan-tindakan yang memberkati banyak orang lain. So, saudara, selain kita diberikan kelimpahan, itu udah pasti ya, tapi Tuhan mau kita jadi berkat buat orang lain. Amin, saudara. Mari persiapkan persembahanmu. Saat ini, mari kita menyatakan statement iman kita bersama-sama. 3, 2, ya. Kami percaya bahwa Ia yang kaya rela menjadi miskin supaya kami yang miskin menjadi kaya. Kami percaya apa yang kami tabur adalah benih yang terbaik yang pasti menghasilkan 30, 60, bahkan 100 kali lipat. Kami siap memberi dengan hati penuh dengan sukacita. Mari kita berdoa, saudara. Bapa, ini yang kami miliki, kami serahkan kepadamu. Kami percaya apa yang kami berikan, apa yang kami taburkan akan berlipat kali ganda kembali kepada kami, supaya kami diberkati dan kami menjadi berkat Tuhan. Terima kasih untuk kelimpahan yang Tuhan sudah berikan sama kami. Kami mengucap syukur untuk kebaikan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Sekian pengumuman dan offering preach pada hari ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Kami bersyukur Tuhan, kami mau tinggal tenang, merasakan kasih-Mu. Terima kasih Yesus, Kau selalu ada bersama dengan kami. Kau Allah yang menyediakan apa yang kami perlukan. Kau Allah yang menolong kami. Kau Allah yang memberikan kekuatan kepada kami. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur Engkau selalu ada bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan. Kau ada di hembusan nafasku saat ku berbaring dan memulai hari. Kau ada di sana. Mari jemaat Tuhan, mari katakan kasih-Mu. Kasih-Mu di tiap musim hidupku, terang di malamku, teduhkan siangku. Kau ada di sana. Mari kita angkat kedua tangan kita. Sekalipun ku berjalan dalam lembah, Kau ada. Engkau ada menuntun langkahku. Oh
kami Tuhan salah, Kau yang ada di sana. Ada menuntun langkah kami, membawa kami. Terima kasih Yesus. Mari sama-sama kita katakan, tak ada satupun yang dapat pisahkan dari kasih-Mu. Kami percaya, kami aman. Mari angkat kedua tanganmu dalam janji-Mu. Percaya saudara, senang bertemu kembali dengan saudara dimanapun engkau berada saat ini. Senang bertemu dengan rekan-rekan youth, dengan rekan-rekan profesional, mahasiswa, orang tua, anak-anak mungkin, dimanapun saudara berada, entah di Pulau Jawa, di Jakarta, dimanapun, Sumatera, Kalimantan, di Bali, rekan-rekan yang di Bali, halo, rekan-rekan yang di Papua. Senang bertemu kembali. Hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Saudara, kebenaran firman Tuhan ini bukan hanya memerdekakan saudara, tapi juga membawa saudara kepada pengertian yang baru tentang mukjizat. Karena saya percaya semua orang, semua anak-anak Tuhan, yang apabila Roh Kudus turun ke atasnya, maka semua kita mempunyai kuasa. Amin. Nah, ini masih serial yang sama dengan bulan lalu kita masih berbicara tentang Roh Kudus. Akibatnya minggu lalu kita berbicara tentang intimasi Roh Kudus. Itu adalah Allah yang mengajak saudara untuk intim. Karena sebelum ada pencurahan Roh Kudus, Alkitab tidak menerangkan apa itu kata intim kepada Tuhan. Ya, ada 1-2 orang yang intim. Henok intim dengan Tuhan. Benar ya saudara, Musa bergaul karib dengan Tuhan, tapi hanya beberapa orang yang diceritakan di Alkitab yang bisa berhubungan dengan Tuhan. Tetapi setelah pencurahan Roh Kudus, saudara dan saya dapat masuk ke ruang Maha Kudus Tuhan dengan penuh keberanian, kata firman Tuhan. Semua kita, dan oleh Roh Kudus kita dapat bergaul karib dengan Tuhan. Nah, minggu ini kita akan belajar tentang kerajaan Allah. Kenapa ini menjadi hal yang penting yang harus kita pelajari? Saudara, kita akan tahu bahwa pada waktu Tuhan menciptakan pertama kali manusia, dalam Kejadian 1 ayat 28 firman Tuhan berkata, beranak cucu dan bertambah banyaklah, penuhilah bumi. Lalu lihat, dikatakan Tuhan, penuhilah bumi, kuasai, taklukkanlah. Lihat saudara, ada dikatakan penuhi bumi, jadi bukan hanya memenuhi bumi, banyak anak, kira-kira begitu ya. Tapi Tuhan katakan, penuhi bumi, kuasai. Kenapa dikatakan kuasai saudara? Kalau saudara diperintahkan untuk menguasai satu tempat, berarti di tempat itu ada penguasanya. Benar gak?
kuasai. Lalu masih di ayat yang sama dikatakan taklukkan. Lihat, berarti ada penguasa di bumi ini, di kerajaan bumi ini ada penguasanya. Itu sebabnya Tuhan membawa Adam dan Hawa, lalu Tuhan menghembuskan nafas hidup. Pada saat Tuhan menghembuskan nafas hidup, kerajaan surga, nanti kita akan lihat, ada di dalam Adam dan Hawa. Lalu Tuhan bilang, katakan kepada mereka, sekarang kuasai bumi, taklukkan. Buat bumi seperti di surga. Tuhan katakan kepada Adam dan Hawa, usahakan pelihara Taman Eden ini. Usahakan kembangkan Taman Eden dan pelihara. Pelihara dan kembangkan. Jadi buat Taman Eden itu lebih luas lagi. Buat bumi seperti Taman Eden. Ini adalah doa yang juga diajarkan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan. Jadi doa yang sama yang diucapkan Tuhan di dalam kitab Kejadian 1, Kejadian 1 ayat 28, Kejadian 2 juga mengatakan bahwa peliharalah Taman Eden ini, usahakan buat Taman Eden ini menjadi lebih besar lagi. Itu adalah doa yang sama yang diucapkan Tuhan ketika dia mau naik ke surga. Benar? Tuhan berkata, jadikanlah semua bangsa muridku. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Jadi dari dulu programnya Tuhan adalah membawa kerajaan surga ke bumi. Nah, mari sama-sama kita lihat. Di bumi ada namanya kerajaan bumi. Nah, kerajaan bumi ini, saudara, firman Tuhan katakan dalam 1 Yohanes 2 ayat 16, sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu apa? Keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. Jadi ini produknya, produk yang ditawarkan dunia, produk yang ditawarkan iblis untuk menguasai dunia ini. Oke? Keinginan mata, keinginan daging, keangkuhan hidup. Jadi iblis menawarkan produknya dan Tuhan juga memberikan cara untuk menguasai bumi. Semua ini bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Minggu lalu kita belajar, saudara, Bapak Ibu, bagaimana iblis mencobai Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus sedang ada di padang gurun dan dia berpuasa. Masih ingat cerita itu? Matius 4, lalu Tuhan Yesus dibawa roh untuk pergi berpuasa. Lalu apa yang dilakukan Tuhan Yesus? Tuhan Yesus itu berpuasa 40 hari 40 malam. Untuk apa sih dia berpuasa? Sebelum dia melakukan pelayanan, dia berpuasa karena dia tahu bahwa yang akan dihadapinya ketika pelayanan itu adalah keinginan mata, keinginan daging, keangkuhan hidup. Di gereja, GKD Sauter sedang punya program Sharing for Caring. Sharing for Caring itu artinya saudara mengambil waktu berpuasa bersama-sama 24 jam. Apa yang kita lakukan ketika kita berpuasa, saudara? Banyak orang berkata kalau kita berpuasa, kita memerangi kerajaan-kerajaan di udara, iblis. Seperti yang dilakukan oleh Daniel. Kolose 2 ayat 15 berkata, Tuhan oleh kematian Kristus di kayu salib, dia telah melucuti semua pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa. Jadi kalau kamu masih mau berdoa untuk melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa, berusaha mau mengalahkan mereka, tahu nggak? Sebenarnya kamu sedang tidak percaya dengan apa yang sudah selesai dilakukan Yesus 2000 tahun yang lalu. Kalau begitu untuk apa dong kita berpuasa? Sama seperti apa yang dilakukan Yesus ketika dia berpuasa. Dia mau menang terhadap keinginan mata, keinginan daging, keangkuhan hidup. Seperti itulah kita berpuasa. Jadi kalau saudara berpuasa, kamu mau menang dari keinginan mata, keinginan daging, keangkuhan hidup. Berpuasa adalah melatih diri saudara. Amin. Bukankah definisi pelayanan sama seperti berpuasa? Kenapa? Pelayanan artinya memberikan bagian dari hidup saudara untuk orang lain. Amin. Memberikan bagian dari hidup kita. Saudara punya waktu 24 jam, saudara berikan dari 24 jam ini untuk orang lain, melayani orang lain. Saudara punya uang, punya gaji,
Saudara memberikan gaji saudara sudah kasih 1/10 untuk Tuhan, tapi saudara masih kasih untuk rekan-rekan yang lain yang membutuhkan. Saudara punya tenaga, semua orang punya tenaga, tapi mau gak kamu memberikan waktumu, tenagamu untuk orang lain? Begitu juga dengan puasa, dikatakan firman Tuhan. Kalau kamu berpuasa, roti yang harusnya kamu makan katanya, berikan dong untuk orang-orang miskin. Amin. Berikan dong untuk orang-orang miskin. Nah, itu yang kita lakukan dalam sharing for caring. Ambil waktu, kita lakukan bersama-sama dari jam 6 malam sampai jam 6 malam bersama-sama. Selama saudara 24 jam, yang harusnya saudara makan, saudara kumpulkan uang itu, saudara berikan ke nomor rekening yang sudah tertera. Kita akan berikan itu untuk pelayanan yang akan kita kerjakan. Untuk orang-orang yang membutuhkan. Pada saat ini, dalam keadaan pandemi seperti ini, kita akan salurkan bagi banyak orang. Benar saudara? Jadi spiritualnya apa dong? Kan kita tuh pengen banget spiritualnya apa dong? Kamu melatih dirimu. Kamu merenungkan kebaikan firman Tuhan. Lebih banyak. Bukankah ketika Tuhan Yesus ada 40 hari 40 malam di padang gurun? Nggak ada waktu yang lain yang bisa dia lakukan. Selain ngapain? Selain ngobrol sama Bapa. Benar nggak saudara? Dia nggak bisa ngobrol sama malaikat karena malaikat baru datang di hari ke-40. Dia ngobrol sama siapa dong? Dia ngobrol sama Bapa. Yesus tahu apa yang dimaksud dengan intim. Benar? Jadi kalau saudara berpuasa, banyak waktu saudara untuk merenungkan kebaikan Tuhan, membaca firman Tuhan. Saudara harus kemudian saudara melatih dirimu untuk keinginan mata, keinginan daging, keangkuhan hidup. Perhatikan baik-baik di gambar. Pencobaan pertama yang dilakukan kepada Tuhan Yesus, iblis datang menawarkan apa? Keinginan mata. Makanan, pakaian, rubahlah batu ini menjadi roti. Bukankah ada tertulis? Benar? Keinginan mata. Banyak sekali kita anak-anak Tuhan, kalau kita lihat keinginan mata, keinginan daging, keangkuhan hidup. Ketika Tuhan Yesus, yang terakhir ya. Yang kedua, maksud saya. Tuhan Yesus dibawa ke atas ke atas bumbungan bait Allah. Lalu iblis bilang begini, kamu lompat, kalau kamu lompat nanti orang akan melihat kamu, malaikat Tuhan akan menatang kakimu, kamu tidak akan terantuk. Walaupun kamu lompat dari atas, malaikat Tuhan akan menatang kakimu, orang akan memberikan kamu aplaus. Bukankah semua kita pengen diakui hebat? Bukankah kita semua orang kita tuh pengen semua orang mengakui bahwa kita lebih keren. Benar? Lebih hebat. Lebih kaya. Itu sebabnya kita butuh pengakuan dari semua orang. Generasi sekarang, ada yang sangat berbeda dari generasi zaman saya gitu ya. Generasi sekarang sangat membutuhkan like or maybe dislike, like or dislike. Zaman sekarang orang di like aja itu luar biasa senangnya. Lihat saudara. Atau yang terakhir iblis katakan begini. Jika kau mau menyembah aku akan berikan semuanya ini. Keinginan daging. Kau sembah aku akan berikan seluruh dunia ini. Bukankah ini yang setiap hari kita lihat? Kalau saudara lihat semua orang yang punya subscriber banyak di YouTube, kalau saudara lihat ya seleb-seleb itu, apa yang mereka pertontonkan setiap hari saudara? Bukankah itu keinginan mata, keinginan daging, keangkuhan hidup? Kalau saudara lihat seleb-seleb sekarang, apa yang mereka tunjukkan? Kemewahan, mereka mau mencari, mereka mau mencari subscriber, mereka mau mencari like, mereka semua mau mencari pujian. Dan lucunya, kita juga terlibat dalam hal-hal ini. Saudara, ini semua proyeknya iblis. Ini semua proyeknya iblis. Makanya banyak anak-anak Tuhan hidup di dalam identitas yang salah. Dia anak Tuhan, dia bukan berasal dari dunia ini, tetapi dia hidup seperti dunia. Padahal firman Tuhan katakan, janganlah kamu serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan akal budimu. Banyak anak Tuhan yang terjebak dalam jebakan Batman ini, sehingga kita hidup
persis seperti dunia hidup. Dikatakan, sebab kita tahu bahwa hukum Taurat adalah rohani, tapi aku bersifat daging, terjual di bawah kuasa dosa. Sebab apa yang aku perbuat aku tidak tahu, karena bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat, tapi apa yang aku benci itulah yang aku perbuat. Perhatikan deh baik-baik. Banyak anak-anak Tuhan yang berpikir tanpa Tuhan, setelah kita lahir baru kan saya selamat itu sudah pasti Pak. Selamat itu sekali selamat sudah pasti selamat. Ya benar. Tetapi bukankah dari awal proyeknya Tuhan di dalam hidup kita adalah supaya saudara membawa kerajaan surga ke bumi ini. Ketika Roh Kudus turun ke atas saudara, ketika saudara dipenuhi oleh Roh Kudus, ketika engkau lahir baru, kau sudah memiliki kerajaan surga. Benar? Nanti kita akan lihat kesembuhan ada di dalammu, berkat ada di dalammu, kau siap melepaskannya. Tetapi boro-boro hidup sebagai anak-anak kerajaan Allah, kita justru hidup sebagai anak-anak kerajaan dunia. Kenapa bisa seperti itu? Karena kita harus mengerti dulu latar belakang kita itu adalah dari dunia. Itu sebabnya kalau saudara nggak dipegang sama firman Tuhan, kalau saudara nggak intim sama Tuhan, saudara perlu dengarkan khotbah minggu lalu, kalau saudara nggak terus berakar dan berdasar di dalam kasih Tuhan, dikatakan kitab Efesus, kalau kamu nggak berakar dan berdasar di dalam kasih Tuhan, kalau kamu nggak merenungkan kebaikan Tuhan setiap hari, kamu akan hidup setiap hari hanya bahas apa? Outfit. Hanya bahas apa? Handphone. Hanya bahas apa? Kekayaan. Hanya apa yang saudara kejar? Apa yang saudara kejar? Uang. Apa yang saudara kejar? Penghormatan. Supaya diakui lebih hebat. Supaya diakui lebih kaya. Supaya diakui lebih cantik. Bukankah itu yang dikejar sama semua orang? Kalau saudara nggak mau datang sama Tuhan, kamu akan persis seperti dunia ini. Itu sebabnya kita akan coba puaskan diri kita. Nggak cukup dengan satu, kita lakukan dua. Nggak cukup dengan brand ini, kita lakukan dengan brand itu. Sampai kita pikir, kita akan bisa puas dengan keadaan dunia ini. No, saudara. Iblis nggak pernah selesai. Walaupun saudara sudah selamat, walaupun saudara sudah masuk ke dalam kerajaan Allah. Hey, Iblis mau menggagalkan proyek yang berikutnya. Apa? Supaya saudara tidak membawa kerajaan surga ke dunia ini. Bagaimana caranya? Kamu hidup seperti orang dunia. Kamu hidup seperti dunia hidup. Harusnya kita membawa nilai-nilai anak Tuhan. Tapi kalau kita nggak intim dengan Tuhan, kalau kita nggak bergaul karib dengan Tuhan, atau dalam bahasa aslinya dikatakan yada itu terhubung dengan Tuhan setiap saat. Saudara, kamu akan persis hidup seperti dunia hidup. Yang kau kejar bukanlah Tuhan. Yang kau kejar adalah keinginan mata. Yang ada di dalam angan-anganmu, yang ada di dalam harapanmu. Coba tulis listmu yang ada di dalam harapanmu apa. Bukankah firman Tuhan katakan, kejar dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, yang lain ditambahkan. Jadi kamu harus mengerti bahwa yang kamu kejar itu bukan uang, yang kamu kejar bukan penghormatan, yang kamu kejar bukan kekayaan, yang kamu kejar adalah Tuhan. Maka yang lain akan ditambahkan. Tetapi kalau kamu tidak bergaul dengan Tuhan, yang kamu kejar setiap hari, yang ada di dalam dreams kita, yang ada di dalam hope kita, aku harus punya ini, aku harus dapat ini, aku harus punya ini, aku harus mendapatkan merek ini. Ini proyek dunia. Ini proyek iblis bagi kita. Lalu dikatakan begini, tetapi sekarang sesudah kamu mengenal Allah, atau lebih baik, sesudah kamu dikenal Allah, bagaimanakah kamu berbalik lagi kepada roh-roh dunia ini? Kamu memang sudah punya Allah, tapi kenapa kamu bisa berbalik lagi kepada roh-roh dunia ini? Jadi saudara lihat, kerajaan dunia itu adalah roh-roh dunia ini. Oke?
Kenapa kamu berbalik lagi ke sana? Sama seperti yang ditulis di dalam kitab Lukas, saudara. Ketika roh jahat keluar dari kita, roh jahat itu akan pergi mengembara, mencari tempat-tempat yang tandus, tapi dia tidak menemukan tempat bagi dia. Lalu apa yang dia lakukan iblis? Dia akan balik ke rumahnya yang lama, ke saudara. Benar gak? Iblis itu akan selalu balik ke kita. Lalu ngapain? Ya benar, roh saudara sudah diselamatkan. Roh saudara sudah ada Roh Kudus. Roh saudara sudah lebih besar daripada roh yang ada di dunia ini. Tapi peperangan iblis bukan lagi untuk masuk ke dalam roh saudara, tapi dia berperang di dalam pikiran saudara, di jiwa saudara. Supaya apa? Dia mungkin nggak bisa lagi membuat saudara, dia sudah telat, nggak bisa lagi membuat saudara masuk neraka. Tapi yang dia lakukan, proyeknya adalah membuat saudara supaya hidup seperti dunia hidup. Itu sebabnya banyak anak-anak Tuhan yang meninggalkan pelayanan. Saudara mungkin pergi melihat anak Tuhan yang meninggalkan pelayanan, lalu mereka berkata apa? Mereka bilang apa? Sekarang enak, nggak ada lagi beban, nggak ada lagi harus begini, harus sharing ini, harus melakukan ini, melakukan ini. Hey, bukankah itu yang dilakukan iblis? Iblis akan datang membawa 7 roh yang lebih jahat lagi. Nah, tahu nggak? Sehingga kata firman Tuhan di dalam 2 Petrus 2 dikatakan, anjing akan kembali ke muntahannya, babi akan kembali ke lapo. Babi akan kembali ke bakmi. Begitu juga dengan anak-anak Tuhan. Dia anak Tuhan. Roh Kudus tinggal di dalamnya. Tapi kelakuannya, kenapa seperti dulu? Bahkan lebih buruk. Ketika kita bertemu dengan mereka, kita melihat pribadi yang berbeda. Harusnya seringkali ya kita ketemu dengan orang, lalu kita datang ke reuni, misalnya gitu ya. Kita datang ke reuni. Beberapa kali saya datang ke acara reuni ya, mungkin reuni 10 orang, 15 orang gitu ya. Saya datang ke acara ngobrol. Lalu waktu saya bertemu sama mereka, mostly mereka berkata begini, satu sama lain. Hey, kamu tidak berubah ya? Kamu masih sama, ngomongnya sama, berperilakunya sama, meresponnya sama. Gak ada yang berbeda dengan kamu. Bahkan yang negatif-negatifnya sama. Tapi mostly kalau mereka ngomong, mereka bilang begini, Tok, lu kok kelihatan berbeda ya? Lu dulu kan begini banget, tapi kok sekarang malah lebih parah, bukan. Kok kamu kelihatan berbeda? Lihat saudara, pernah bertemu dengan rekan-rekan kita yang dunia masa lalu saudara, ketika bertemu apa yang mereka bilang? You still the same person? Or maybe getting worse in a negative way? Or in a better way. Mereka memuji kamu dengan, kamu terlihat sekarang look so mature, look so calm. Kamu terlihat lebih tenang. Atau malah terlihat, lu tuh lebih berantakan dari yang dulu. Benar gak saudara? Atau saudara mungkin ketemu dengan teman-teman ya. Sering ada reuni-reuni gitu dengan teman-teman bekas pelayanan ribuan tahun yang lalu, ketemu di mana. Coba saudara ketemu dengan orang-orang ini, lalu saudara bilang, mereka bukan orang yang sama lagi. Mereka, ya, this is the same person, but not the same attitude. Attitude-nya sudah beda. Dulu gak begini, dulu punya hati sama orang lain. Sekarang cuma ngomongin pakaian, ngomongin mobil, ngomongin status, ngomongin ini. Harusnya, lihat saudara, kalau saudara tahu, kalau saudara mau melihat hati seseorang, lihat apa yang dia ucapkan. Karena semua yang mengeluap dari dalam mulut, yang keluar dari mulut, itu meluapnya dari dalam hati. Jadi kalau saudara mau tahu identitas seseorang, dengarkan saja apa yang dia omongin. Dengarkan saja apa yang selalu dia ucapkan. Benar? Itu saudara, itu sebabnya penting saudara tahu bahwa saudara sebagai anak-anak Allah, kamu kerjanya membawa kerajaan surga ke bumi ini. Bukan hidup seperti dunia ini. Jangan masuk ke dalam jebakan Batman. Dikatakan firman Tuhan,
Tandanya apa saudara? Kalau orang yang hidup di dalam seperti dunia ini. Firman Tuhan katakan Galatia 5 ayat 19. Mari silahkan baca yang wanita saja, yang merasa dirinya wanita. Silahkan baca, saya akan bantu dari sini. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan. Saya selalu mengingatkan sama saudara, cabul, kenapa cabul itu selalu ditaruh yang pertama saudara? Cabul itu selalu ditaruh yang pertama, karena iblis itu untuk mengikat anak Tuhan, percabulan itu adalah cara mengikat yang paling kuat. Ya. Jadi kalau orang hidup dengan cara dunia ini, percabulan itu adalah hal yang paling kuat, yang paling nomor satu prioritas bagi iblis. Dikatakan kecemaran. Kita suka dengar ya, anak-anak Tuhan ngomong hal-hal yang cemar, hal-hal yang tidak senonoh, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, pencederaan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta boram, dan sebagainya, dan sebagainya, dan sebagainya. Saudara lihat, mostly yang diceritakan di sini adalah orang itu cabul, orang itu cemar, penuh dengan hawa nafsu, lalu dikatakan begini, suka berseteru, berselisih, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri. Kepentingan diri sendiri itu artinya begini, gampang sakit hati, gampang kecewa. Orang-orang yang seperti ini hidup dengan cara dunia hidup. Nangkap gak? Mereka terjebak di dalam kerajaan dunia ini. Mereka terjebak dengan tipuan dari roh-roh yang ada di dunia ini. Lalu apa yang harus kita lakukan? Matius 6 ayat 31. Saya akan menerangkan lawan dari kerajaan dunia, yaitu topik kita hari ini, yaitu kerajaan surga. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Nah, yang kedua, saya mundur sedikit. Yang kedua, tanda orang yang hidup di dalam tipuan iblis, hidup seperti dunia ini, tertipu dengan kerajaan dunia, suka khawatir. Jadi selain suka berselisih, suka konflik, suka sakit hati, suka kecewa, mereka suka khawatir. Dikatakan firman Tuhan, apa yang akan kami makan? Apa yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa. Perhatikan baik-baik. Apa yang saudara cari setiap hari? Apa yang saudara kejar setiap hari? Di mana hati saudara setiap hari? Itu yang saudara kejar setiap hari. Hatimu ada di harta. Itu sebabnya kau hanya khawatir tentang harta. Banyak anak Tuhan gak khawatir gak ibadah. Gak khawatir gak saat teduh. Gak khawatir gak membaca firman Tuhan. Gak khawatir untuk intim sama Tuhan. Tapi khawatir kalau dia gak punya uang. Dia khawatir kalau dia gak ada pemasukan. Firman Tuhan katakan, semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, yang tidak kenal, yang tidak intim. Di situ perhatikan yang kuning dikatakan, yang tidak intim sama Tuhan, yang tidak terhubung sama Tuhan, tapi terhubungnya sama dunia ini. Tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Lalu dikatakan, tetapi cari dahululah kerajaan Allah. Carilah dahulu, bukan cari dahululah, bukan. Carilah dahulu kerajaan Allah. So what is the first? Cari dahulu kerajaan Allah. Amin. What is the meaning of kerajaan Allah? Saudara, kerajaan Allah tidak pernah dicatat di dalam kitab Perjanjian Lama. Hanya dicatat di dalam kitab Kejadian Matius, Markus, Lukas, Yohanes, kalau saya nggak salah di Yohanes. Setelah itu hanya diulang beberapa kali saja, tapi sering kali dalam perumpamaan di Matius, di Lukas menceritakan tentang hal kerajaan surga, ialah tentang hal kerajaan Allah seperti benih. Saudara, apa sih yang dimaksud dengan kerajaan Allah? Saudara perhatikan,
ketika Roh Kudus turun ke atas saudara, ketika saudara sedang merenungkan firman Tuhan. Karena firman Tuhan katakan, hal kerajaan Allah dan kebenarannya. Which is, kita sedang berbicara tentang firman. Kebenaran itu adalah firman. Kerajaan Allah itu berbicara, Roh Kudus sudah turun dan hidup di dalam saudara. Amin. Minggu lalu kita belajar. Itu sebabnya saudara disebutnya anak Allah. Ketika Roh Kudus hidup di dalam kita, maka kita hidup sama seperti Yesus di dunia ini. Kita berjalan sama seperti Yesus di dunia ini. Satu kali murid-murid bertanya kepada Yesus, Thomas atau Yohanes bertanya, Yesus, tunjukkanlah kami Bapa itu. Tahu nggak apa yang Yesus katakan? Sudah berapa lama aku bersama-sama dengan engkau? Tidakkah kamu tahu bahwa kalau kamu melihat aku, sesungguhnya kamu telah melihat Bapa? Benar? Itu adalah kalimat yang sama yang diucapkan kepada saudara dan saya. Dunia ini nggak tahu itu siapa Bapa di surga. Kita bisa berkata kepada mereka, sesungguhnya kalau kamu melihat aku, kamu telah melihat Bapa di surga. Berani nggak kita ngomong begitu di rumah kita? Berani nggak kita ngomong sama istri kita? Bilang sama istri kita, kalau ada istri, kalau nggak ada, ngomong sama istri imajinasi saudara. Kalau saudara sudah cukup umur ya, kalau masih kecil istri imajinasi saudara nggak ada. Saudara bisa berkata bahwa apakah ketika kamu melihat saya, kamu melihat Kristus? Begitu juga istri kepada suaminya, apakah ketika kamu melihat saya, kamu melihat Kristus? Benar? Bisa nggak Bapak ngomong sama anaknya? Coba sekarang lihat anaknya. Lalu bilang sama anaknya, apa lu lihat-lihat? Bukan. Coba ngomong sama anaknya, kamu melihat Kristus nggak dari hidup Papa? Benar? Allah itu kasih. Dia tidak datang dengan penghakiman. Anak saudara bisa merasakan itu nggak? Ketika mereka bersalah, mereka merasa dikasihi nggak? Hei, itu kerajaan Allah. Jadi ketika saudara datang ke kantor, mereka melihat kerajaan Allah datang. Jadi saudara ini membawa kerajaan Allah. Saudara sedang membawa kuasa. Saudara sedang membawa karakter Tuhan. Saudara sedang membawa mukjizat kemanapun saudara pergi. Bukankah itu yang dilakukan Yesus? Kemanapun dia pergi, kata firman Tuhan, dia menyembuhkan orang sakit, mengusir setan, mengajar orang banyak tentang hal kerajaan sorga. Saudara perhatikan deh, dalam kitab Lukas 9, hal kerajaan sorga selalu itu dikaitkan dengan mukjizat. Tuhan Yesus berkata begini, pergi beritakanlah kerajaan sorga dan sembuhkan orang sakit. Jadi lihat saudara, setiap kali pemberitaan kerajaan sorga diceritakan selalu ada mukjizat. Atau di dalam Lukas 10, firman Tuhan katakan, pergi usirlah setan, sembuhkanlah orang sakit, beritakan kerajaan Allah. Lihat saudara. Harusnya kalau orang melihat saudara, mereka sedang melihat apa saudara? Kristus. Karena di dalam saudara, roh yang sama yang ada pada Yesus hidup di dalam kita. Kamu berjalan. 1 Yohanes 4 ayat 17. Sama seperti Yesus, seperti itulah engkau saat ini. Amin. Itu sebabnya kalau anak-anak Tuhan hidup seperti dunia, dia nggak sempat membawa berkat ke orang lain. Dia nggak sempat membawa berdoa untuk orang lain, untuk kesembuhan, untuk mukjizat. Dia nggak sempat untuk mengasihi orang lain. Karena apa? Dia sibuk untuk dirinya sendiri. Dia sibuk untuk keinginan matanya, dia sibuk untuk keinginan dagingnya, dia sibuk untuk keangkuhan hidupnya. Dia nggak punya waktu buat orang lain. Makanya orang yang seperti ini hanya hidup untuk dirinya sendiri. Tapi ketika saudara datang berjalan seperti Yesus, tahu nggak respon Yesus selalu? Belas kasihan sama semua orang. Amin. Ketika Roh Kudus turun ke atas saudara, saudara merenungkan kebenaran firman Tuhan. Hei, kerajaan Allah hidup di dalam saudara. Now,
saudara harus menyadari, saudara harus menyadari bahwa kerajaan surga, the kingdom of heaven lives in me. Amin. Itu doa yang diucapkan Tuhan Yesus. Dia berdoa supaya datanglah kerajaanmu di bumi seperti surga. Ketika Roh Kudus turun, nanti kita lihat ayatnya. Dikatakan begini, sebab kerajaan Allah bukan terdiri dari perkataan, bukan logos saja, tetapi kuasa. Tetapi dunamis. Nah, saudara perhatikan. Ada satu ayat saya teringat di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8, jikalau Roh Kudus turun ke atasmu, maka kamu akan punya kuasa. Lalu dikatakan hal kerajaan Allah bukan tentang kata-kata tapi tentang kuasa. Jadi Roh Kudus itu selalu dihubungkan dengan apa? Kuasa. Roh Kudus juga dihubungkan dengan apa? Kerajaan Allah. Jadi kalau saudara punya Roh Kudus, kerajaan Allah hidup di dalam saudara. Dan saudara harus melepaskan kuasanya. Benar? Kerajaan Allah hidup dan aktif di dalam saudara. Menyembuhkan orang sakit, mengusir setan, bernubuat bagi orang, melepaskan kebaikan kepada semua orang, mengasihi orang. Firman Tuhan katakan kerajaan Allah itu bukan terdiri dari perkataan, bukan hanya terdiri dari logos, bukan hanya terdiri dari perkataan, bukan hanya kata-kata kosong aja. Banyak sekali kita mendengarkan, kita suka khotbah karena khotbahnya lucu. Kita suka khotbah karena khotbahnya memotivasi. Saudara, khotbah firman Tuhan itu gak memotivasi saudara untuk do something, untuk kerjakan sesuatu. No, saudara. Saudara perhatikan baik-baik. Kenapa dikatakan firman Tuhan itu terdiri dari kuasa? Kalau itu berbicara tentang kebenaran, saya kasih tahu sama saudara. Saya kasih gambaran. Ada banyak orang yang berkata, saya kasih contoh satu. Ada banyak orang yang berkata bahwa kita harus kerja keras, belajarlah sama semut. Kalau orang kerja keras pasti diberkati. Lalu kita ngambil contoh-contoh dari dunia ini. Saya kasih tahu saudara, kalau firman Tuhan mengajarkan berbeda. Karena apa? Kalau orang yang bekerja keras, dia berusaha untuk mendapatkan sesuatu. Tetapi kita anak-anak Tuhan, firman Tuhan katakan apa? Firman Tuhan katakan, sia-sialah kamu bekerja pagi-pagi, pulang malam-malam, kira-kira begitu ya. Nongkrong sampai malam karena Tuhan memberkati ketika kita masih tidur. Jadi ketika saya tidur, saya bangun pagi-pagi, saya bangun dengan sukacita, mengucap syukur. Tahu gak karena apa? Karena Tuhan telah memberkati saya. Saya akan bekerja dengan apa? Dengan sukacita. Bedanya apa bekerja keras sama bekerja dengan sukacita? Orang bekerja keras berusaha untuk mendapatkan sesuatu. Makanya kalau nggak dapat dia akan kecewa, dia akan marah, dia akan nyalahin semua orang, benar ya? Si ini sih, si itu sih. Tapi kalau orang bekerja dengan sukacita, karena dia tahu Allah telah memberkati dia ketika dia masih tidur. Benar? Orang sih melihat outputnya mirip. Sama orang yang bekerja keras dengan bersukacita, sama outputnya. Tapi yang bedanya, orang yang bekerja dengan sukacita, dia bekerja pagi-pagi karena dia tahu Allah telah memberkati dia. Lihat saudara, itu bedanya kalau saudara dengarkan motivasi. Saudara harus mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Lalu dikatakan berbicara tentang kuasa. Ada banyak orang yang berkata, tipis sekali. Kalau kamu sakit ya berhikmat dong. Kamu harus lakukan ini, kamu harus minum ini, kamu harus ini. Hei, apa yang dikatakan Tuhan? Percayalah, maka kamu akan sembuh. Ada berapa banyak mukjizat yang saudara dengar. Ada berapa cerita yang saudara mendengarkan bagaimana kehidupan orang berubah. Bagaimana keadaan orang yang tidak punya sesuatu, tiba-tiba hidupnya diangkat dengan sangat tinggi. Bagaimana orang ketika percaya yang dinyatakan dokter meninggal dan sekarang sembuh. Saudara perhatikan. Kapan terakhir kali saudara mendengar tentang kuasa? Ketika Yesus datang, kemanapun dia pergi, saudara, dia selalu membawa kuasa, kesembuhan. Dia bukan hanya cerita dongeng. Kalau saudara cuman mendengar firman Tuhan, cuman ada dua, motivator atau ahli sejarah. Alkitab yang saudara dengar itu hanya motivasi dan sejarah, padahal firman Tuhan katakan apa? Firman Tuhan itu bukan terdiri dari kata-kata,
bukan hanya sejarah, bukan hanya dongeng, bukan hanya memotivasi yang kalau saudara dengar, saudara ketawa, lucu, lalu saudara bilang, oke, habis ini saya akan begini. No. Tapi tentang kuasa. Kuasa di situ adalah dunamis. The same power who lives in Jesus now lives in you. Kata dunamis di situ adalah, saudara, kata dunamis itu adalah kemampuan untuk melakukan mukjizat yang sama seperti apa yang dilakukan Yesus. Amin. Nggak ada orang yang sakit nggak sembuh. Nggak ada orang yang nggak diberkati. Saudara harus tahu itu. Saudara harus percaya itu. Saudara akan dengar banyak kesaksian, apalagi tahun ini kita punya tema kuasa kerajaan Allah. The God's Kingdom Authority. Otoritas God's Kingdom Authority, otoritas kuasa kerajaan Allah. Kira-kira seperti itu. Efesus 1 ayat 18 sampai 21. Kuasa yang ada sama Yesus sekarang hidup di dalam kamu. Amin. Kuasa yang dimaksud di sini adalah kuasa yang sama. Yang di dalam kitab Lukas, kamu akan pergi menginjak ular, mengusir setan, membangkitkan orang mati, dan sebagainya, dan sebagainya, dan sebagainya. Ada orang yang berkata semuanya itu kan sudah selesai di zaman kisah para rasul. Sekarang ini kita hidup dengan hikmat aja. Ya kalau sakit minum obat, oleskan itu, campur ini, minum itu, dan sebagainya, dan sebagainya. Nggak dosa sih saudara. Semua itu nggak dosa. Tapi di mana imannya? Ada satu titik, ada satu hal di hidup kita yang kita sudah nggak bisa lagi pakai dokter, sudah nggak bisa lagi pakai pengetahuan. And then, kemana kita akan lari? Pasti ke Tuhan. Tapi kalau saudara nggak latihan dengan yang kecil-kecil, start saudara dengan hal-hal yang kecil. Kalau saudara pusing, tumpangkan tangan sama anak saudara. Kalau dia sakit, tumpangkan tangan. Kalau dia batuk, tumpangkan tangan. Jangan langsung siapkan itu, lakukan ini, buat ini. Enggak saudara. Tumpangkan tangan lalu perintahkan sakitnya pergi. Lalu mulai bernubuat untuk hari-hari saudara. Bahwa saudara diberkati. Bahwa pekerjaanmu akan naik. Bahwa firman Tuhan katakan di dalam Ulangan 28 bahwa aku akan tetap naik. Jadi enggak turun saudara. Aku akan tetap naik. Ada banyak orang yang mengajarkan, ya di hidup kita tuh ada fase turun, ada fase datar, kita tuh gak selalu naik. Di mana ayat firman Tuhannya? Karena Ulangan 28 katakan, kamu akan tetap naik dan bukan turun. Ada kata tetap. Itu sebabnya saudara harus berhenti mendengarkan motivasi. Saudara harus mendengar kuasa. Karena hal kerajaan surga bukan motivasi, tetapi full of power. The power who lives in Jesus sekarang hidup di dalam diri saudara. Kemanapun saudara pergi, saudara sedang membawa kerajaan Allah. Apa itu? Kesembuhan, pemulihan, pembebasan. Saudara akan menceritakan kepada semua orang tahun rahmat Tuhan sudah datang. Satu kali Yohanes sedang dipenjara. Waktu dia sedang dipenjara lalu dia kirim 2 muridnya untuk pergi kepada Tuhan Yesus dan berkata, Yesus, tanyakan dia, apakah dia yang kita tunggu itu? Mesias yang kita tunggu itu? Atau kita harus nunggu lagi? Pada waktu itu Yohanes Pembaptis sedang ada dalam penjara dan dia sedang mengalami kekhawatiran, ketakutan. Alkitab menulisnya seperti itu. Lalu Tuhan Yesus bilang begini, pergi sampaikan apa yang kau lihat. Pergi sampaikan apa yang kau lihat katanya. Orang buta dicelikan. Roh jahat, orang yang kerasukan dilepaskan. Orang mati dibangkitkan. Benar? Lalu dikatakan orang miskin mendapatkan kabar baik. Kabar baiknya pasti diberkati, kira-kira begitulah ya.
Pergi ceritakan apa yang kau lihat. Jadi Tuhan Yesus bilang begini, pergi ceritakan kerajaan Allah sudah datang. Itu aku, kata Tuhan Yesus. Bilang sama Yohanes, berbahagialah orang yang tidak takut dan khawatir. Lihat saudara, selama ini Yohanes berkata, bertobatlah, bertobatlah, bertobatlah. Yohanes datang dengan penghakiman kepada semua orang. Tapi ketika Yesus datang, dia datang membawa hukum yang baru, yaitu hukum kasih. Tapi dia datang dengan mukjizat. Sepanjang bulan ini akan menjadi khotbah maraton tentang kebaikan Tuhan. Khotbah maraton tentang mukjizat. Khotbah maraton tentang mukjizat, berkat, kesembuhan. Saudara akan dengar itu terus. Di saat-saat seperti ini, saya tahu saudara semua orang membutuhkan jawaban. Saya tahu semua orang mau tahu apa yang akan terjadi dalam hidupnya. Bukankah Tuhan telah menuliskan dalam Mazmur 139, dia menuliskan hari-hari sebelum ada satupun di antaranya. Dan ketika Tuhan menuliskan, dia berkata, rancanganku adalah rancangan damai sejahtera. Ketika dia menulis, dia hanya menulis rancangan damai sejahtera. Tapi iblis dengan kerajaan dunianya, dia mau datang dengan konsep dunia. Dia mau datang lagi dengan konsep dunia dan berkata, susah terjadi. Nggak akan mungkin terjadi. Tapi saudara hidup, ada kerajaan surga di dalam saudara. Apa yang saudara ucapkan, itu akan menjadi masa depan saudara. Apa yang saudara lepaskan dari mulutmu, itu akan menjadi masa depan bagi kehidupanmu, bagi pekerjaanmu, bagi kesehatanmu, bagi keluargamu, bagi bisnismu. Firman Tuhan katakan, sebab kerajaan Allah bukan soal makan dan minum. Hei, apa yang kau kejar setiap hari? Makan dan minum. Apa yang kau kejar? Kebutuhanmu, keinginan mata, keinginan daging, keangkuhan hidup. Firman Tuhan katakan, berbicara kerajaan Allah itu berbicara tentang kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh siapa? Oleh Roh Kudus. Seringkali dilupakan nih, oleh Roh Kudus. Itu sebabnya hal kerajaan Allah ketika kamu intim dengan Roh Kudus, ketika kamu merenungkan kebaikan Tuhan, apa ya saudara? Kebenaran firman Tuhan akan membuat saudara damai sejahtera dan sukacita. Ini yang harus saudara kejar. Kebenaran yang harus saudara kejar. Yang harus saudara kejar adalah kebenaran firman Tuhan di dalam hidup saudara. Setiap pagi yang harus saudara renungkan adalah kebaikan Tuhan di dalam hidup saudara. Supaya, kata firman Tuhan, supaya ketika datang hari yang krisis di hidupmu, kau dapat berkata, ketika datang hari yang buruk di hidup saudara. Mungkin saudara mendengar kabar sakit, mungkin saudara mendengar kabar PHK, mungkin saudara mendengar kabar perusahaanmu tutup, bangkrut, dan sebagainya, dan sebagainya. Saudara akan bilang, sama seperti Yesus di dunia ini, seperti itulah aku. Kalau saudara sakit, saudara akan bilang, Tuhan Yesus gak pernah sakit, seperti itulah aku. Tapi dokter bilang, saudara ada sakit. Saudara akan bilang, seperti Yesus hidup, seperti itulah aku. Yesus gak pernah sakit itu, seperti itulah aku. Kalau saudara katakan, kalau perusahaan saudara bilang, kamu di PHK, saudara akan bilang, Tuhan Yesus gak pernah di PHK. Sama seperti Yesus tidak pernah di PHK, seperti itulah aku. Lalu saudara kan bukan ngomong begitu sama bos saudara, bukan. Tapi saudara katakan kepada diri saudara, sama seperti Yesus di dunia ini, seperti itulah aku. Tuhan Yesus diberkati, seperti itulah aku. Tuhan Yesus sehat, seperti itulah aku. Jadi apa yang harus saudara lakukan setiap hari? Cari kebenaran firman Tuhan. Karena kita sudah belajar 2-3 minggu yang lalu, kita sudah belajar bahwa Roh Kudus itu hanya bisa berdiskusi sama saudara ketika saudara juga merenungkan firman Tuhan. Tahu firman Tuhan. Amin saudara. Lalu dikatakan, yang kedua, kalau saudara, kerajaan Allah itu berbicara tentang the character of heavens. The fruit of the spirit. Buah-buah roh. Benar gak saudara? Yang pertama tadi dia produce power. Yang kedua adalah saudara
kalau kamu bergaul dengan Tuhan, kamu akan punya sifat yang sama dengan Tuhan. Barang siapa bergaul dengan orang bebal, maka hari-harinya akan celaka, kata firman Tuhan. Tapi barang siapa bergaul dengan orang baik, orang berhikmat, maka hidupnya penuh dengan berkat. Karena apa, saudara? Kalau kamu bergaul dengan Tuhan, Allah itu adalah kasih, maka kamu akan sama dengan Tuhanmu. Kalau kamu bergaul dengan Tuhan, saudara lihat kata intim ketika kamu bergaul dengan Tuhan, it will produce the character of God. Dikatakan firman Tuhan ketika Kain intim dengan Hawa, mereka memproduce. Ketika Adam intim dengan Hawa, maka lahirlah Kain. Benar? Kata intim di situ artinya yada, bergaul intim. Ketika kamu intim sama Tuhan, maka kamu akan memproduce apa? Selain kuasa, yaitu apa? Karakter. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kelemah lembutan. Saudara, saya sudah khotbahkan ini minggu lalu. Sudah dikhotbahkan juga, minggu lalu oleh Evangelis Hot. Juga sudah saya khotbahkan sebelumnya. Saya cuma mau kasih tahu sama saudara. Ini adalah sifat dari kerajaan Allah. Saudara nggak bisa usahakan. Ini hanya akibat kalau saudara hidup dengan Tuhan. Kamu mengasihi istrimu tanpa batas karena kamu merasa dikasihi Tuhan tanpa batas. Kamu sabar sama orang lain yang jahat sama kamu karena kamu tahu Tuhan sabar sama kamu setiap hari. Kamu generous sama orang karena kamu tahu Tuhan memberkati saya bahkan ketika saya masih tidur. Itu sebabnya kamu pengen memberkati orang lain. Kita memberi banyak karena setiap hari Tuhan memberkati kita bahkan ketika kita sedang tidur. Itu sebabnya kita tahu Tuhan tuh baik banget sama kita. Bahkan ketika kita nggak mau ngasih sekalipun, even ke gereja, tahu nggak? Tuhan memberkati kita. Bahkan ketika kita nggak mau memberkati orang, kita sibuk ngumpulin, kita sibuk untuk diri kita sendiri. Apa yang dilakukan Tuhan? God is so good for your business, for your family. Tuhan tetap keep giving, tetap memberi. Ketika saudara menyadari kasih Tuhan, ketika saudara tahu kau dikasihi bahkan ketika kau nggak baik, ketika kau nyimpen semuanya, lalu ketika kau menyadari kau akan bilang, okay, now I'll become. Saya akan menjadi. Saya adalah berkat itu. Lihat saudara. Jadi saudara memberi karena saudara tahu saudara diberi terlebih dahulu. Amin. Nah, ini gambarannya. Saudara akan lihat di layar televisi saudara. Orang yang terjebak dalam kerajaan dunia ini, konsep dunia ini, anak Tuhan, dua-duanya anak Tuhan. Dua-duanya anak Tuhan. Punya Roh Kudus sudah pasti selamat. Tapi yang satu terjebak dalam keinginan mata, keinginan daging, dan keangkuhan hidup. Yang dikejar setiap hari adalah kebutuhan makanan, uang, pakaian, semuanya itu, mobil, rumah yang bagus, dan pengakuan, kekuasaan, dan pengakuan dari semua orang. Bahwa you are the best, kau hebat. Kita tuh, kebanggaan kita ketika kita diakui. Nah, buah-buahnya apa saudara? Orang yang seperti ini. Gampang iri hati, ada yang lebih baik dari dia kecewa. Disinggung sedikit, sakit hati, left group, left itu ke kiri. Sometimes dia right, left or sometimes right. Hilang, pergi, muncul. Kadang-kadang kecewa, nyalahin semua orang. Dia lupa bahwa dia itu adalah berkat. Berkat ada ketika ada masalah. Kalau ada masalah, kamu juga bermasalah. Hei, saya harus kasih tahu, kamu lupa identitasmu. Kamu adalah berkat. Orang yang terjebak dalam keinginan mata, keinginan daging, keangkuhan, hidup dalam percabulan, kecemaran, hawa nafsu, iri hati, perselisihan, mementingkan diri sendiri, dan perpecahan. Di persekutuannya pecah, persekutuannya ribut, nggak bisa ngelihat salah orang lain, nggak bisa ngelihat dosa orang lain, sibuk nunjuk diri orang lain. Dia nggak sibuk memulihkan orang lain. Ketika kamu menyadari bahwa kamu pun dikasihi Tuhan, ketika kamu setiap hari berbuat dosa, maka kamu pun akan memandang orang lain.
orang lain ini pun berbuat dosa, saya harus mengasihi dia sama seperti Bapa mengasihi saya. Tapi kalau saudara hidup di dalam kerajaan surga, prinsip kerajaan surga yang saudara kejar, saudara setiap hari saudara harus pergi, yang saudara renungkan adalah kasih Tuhan, yang saudara hidupi adalah firman Tuhan. Setiap hari saudara datang sama semua orang, kuasa yang saudara ucapkan adalah firman, kehidupan, blessing, healing keluar dari mulut saudara, kesembuhan. Saudara selalu mengucapkan berkat karena firman Tuhan katakan, barang siapa yang mengucapkannya, yang suka mengucapkannya, suka menggemakannya, akan memakan buahnya. Ketika saudara ucapkan kesembuhan, berapa kali saya encourage buat setiap saudara. Kapan terakhir kali saudara pergi beribadah dan mendengar mukjizat? Saudara mungkin datang ke tempat yang fancy. Saudara mungkin datang ke tempat yang bagus. Hey, where is the miracles? Kerajaan Allah itu bukan tentang kata-kata saja, tapi tentang kuasa, mukjizat. Tapi nggak ada. So you are the miracles. The power now who lives in you is the power of kingdom of heaven. Kuasa yang hidup di dalammu adalah kuasa yang sama dengan kuasa kerajaan Allah. Amin saudara. Praktekin setiap hari kuasa. Ucapkan mukjizat. Tentang kebenaran, kerajaan surga itu tentang kuasa, kebenaran, sukacita, damai sejahtera. Amin. Sukacita itu beda dengan senang. Senang itu awal bulan senang, bonus senang. Sukacita itu bahkan ketika ada di tengah badai, saudara gak kehilangan sukacita. Bahkan ketika ada dalam tekanan, sukacita gak hilang. Sukacita itu bukan ketawa di sana, ketawa di sini, making joke di sini, lalu jadi bahan bercandaan di sana. No. Bukan itu saudara. Saudara tetap bersukacita. Bahkan ketika ada orang yang menyakiti saudara. Damai sejahtera apa saudara? Damai sejahtera ketika lingkungan saudara, kanan kiri saudara sepertinya gak ada harapan. Saudara tetap damai sejahtera karena saudara tahu Allahku akan mencukupkan segala kebutuhanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Saudara akan berkata, aku percaya. Karena saudara percaya sama Tuhan, saudara damai sejahtera. Buah-buahnya apa saudara? Mukjizat? Ya, absolutely. Mukjizat. Amin. Saya selalu mengatakan bahwa damai sejahtera itu karena percaya. Orang damai sejahtera itu karena percaya. Kalau dia sudah percaya, mukjizat pasti terjadi. Lalu apa? Yang kedua, selain mukjizat adalah buah-buah roh. Ada 1 Korintus 13 katakan, sia-sia kita bisa memindahkan gunung, berbahasa lidah dengan fasih, bisa berbahasa malaikat dengan sangat luar biasa, bisa menyembuhkan orang sakit dan sebagainya. Bahkan memberikan dirimu untuk orang lain. Tapi kalau tidak punya kasih, nggak ada gunanya saudara. Buah-buah roh. Kalau saudara nggak punya buah-buah roh, jadi anak-anak Tuhan identitas kita. Saudara harus tahu, ketika kamu intim sama Tuhan, maka buah adalah akibat ketika kamu bergaul dengan Tuhan. Jadi kemanapun kamu membawa kerajaan Allah. Apa itu? Kemanapun kamu membawa kerajaan Allah. Apa itu? The power, the miracles, melalui kuasa perkataan yang saudara ucapkan sama semua orang. Benar? Karena dalam bahasa aslinya kata firman itu adalah davar. Davar itu artinya titah, perintah. Juga artinya adalah benih, the seed, perintah. Makanya kata firman Tuhan itu ketika Tuhan ngomong dari surga, maka firman Tuhan itu berlari ke bumi katanya. Dalam kitab Mazmur ya. Terakhir. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku. Saudara, tinggallah di dalam firman Tuhan setiap hari. Gereja kita selalu encourage saudara. Nggak ada cara lain saudara. Untuk memproduce, untuk hasilnya adalah kuasa dan karakter. Saudara harus tinggal
Dalam bahasa asli dibilang meno. Tinggal terus menerus di dalam aku dan firmanku. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja. Lihat saudara, penting ya merenungkan firman. Jadi kalau saudara nggak tahu firman, saudara mau buat mukjizat, nggak ada guna saudara. Mintalah apa saja jikalau firmanku tinggal di dalam kamu dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Saudara mendengar banyak mukjizat, saudara mendengar banyak kesembuhan, saudara mendengar banyak pemulihan, saudara mulai mendengar banyak kesaksian demi kesaksian. Saudara, yang dipermuliakan bukan gereja, yang dipermuliakan siapa saudara? Bapa di surga. Tapi orang bisa melihat Bapa di surga, tahu melalui siapa? Melalui hidup saudara dan hidup saya. Melalui apa yang kita lakukan dan apa yang kita kerjakan. Sehingga kita dapat berkata kepada semua orang, jikalau kamu mau melihat Bapa, jikalau kamu mau melihat kerajaan surga, kamu hanya perlu melihat saya. Amin. Kamu hanya perlu melihat saya. Karena sama seperti Yesus, seperti itulah saya di dunia ini. Amin, saudara. Amin. Saya percaya, saudara, kerajaan surga hidup di dalam saudara. Bangun pagi-pagi, saudara membawa kerajaan Allah ke kantormu, or maybe for the pertama kali kamu datang ke keluargamu. Kamu sedang membawa kerajaan Allah. Apa itu? Kuasa dan character of heaven. The fruit of the Holy Spirit. Saudara sedang membawa kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kelemah lembutan, penguasaan Dia. Setiap hari, kemanapun saudara pergi. Ada orang sakit, sini. Kalau kamu percaya oleh bilur-bilur Yesus, kamu sembuh. Kamu akan menerima kesembuhan. Amin saudara. Tuhan Yesus memberkati kita. Saya percaya sekali. Saya mau berdoa buat setiap saudara yang sakit. Pegang bagian tubuh saudara yang sakit. Saya baru saja hari ini mendengarkan kesaksian bagaimana seorang oma di Bogor mengalami mukjizat kesembuhan. Ini adalah adalah jemaat kita yang paling jauh. Ini yang paling jauh dari Bintaro di Bogor. Mengalami mukjizat bagaimana sekarang benjolan sudah hilang, bagaimana mukjizat terjadi. Saya percaya sekali ini terjadi dalam hidup setiap saudara. Banyak mukjizat di saat masa pandemi ini saya dengar, dan itu terjadi sama hidup saudara. Saya juga tadi baru mendengar bagaimana berkat terjadi dalam bisnis seseorang, kelimpahan terjadi. Baru saja tadi WhatsApp ke istri saya dan juga WhatsApp ke saya pasti yang menceritakannya sedang mesem-mesem ini kalau lagi dengar khotbah ini. Mari saya akan berdoa buat setiap saudara. Saudara akan melihat mukjizat demi mukjizat di dalam hidupmu. Untuk setiap saudara yang sakit di dalam nama Tuhan Yesus, aku perintahkan setiap sakit penyakit pergi tinggalkan tubuh ini. Saat ini juga aku perintahkan pergi tinggalkan tubuh ini dan jadilah sehat, jadilah normal, jadilah pulih. Semua simptomnya, semua rasa sakit pergi di dalam nama Tuhan Yesus. Sempurna kesembuhanmu. Aku juga berdoa untuk setiap saudara yang saat ini sedang berdoa untuk pekerjaan bisnismu. Mari angkat tanganmu di dalam nama Tuhan Yesus. Aku berdoa, tingkap-tingkap langit terbuka untuk engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, mukjizat terjadi di dalam hidupmu. Kebajikan, kemurahan mengikuti engkau sepanjang hidupmu. Kau melihat pintu-pintu terbuka. Di saat bagi semua orang tertutup, bagimu terbuka. Imani ini, ucapkan janji Tuhan ini setiap hari. Kau akan melihat penggenapan ini terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Kau akan naik dan bukan turun. Itulah janji Tuhan. Terimalah kebenaran firman Tuhan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kita akan melakukan perjamuan. Siapkan hati saudara. Siapkan perjamuan saudara. Mari saudara, kita bangkit berdiri, kita berdoa bersama-sama.
Kami percaya kematian-Mu menghidupkan kami. Kami percaya Kau dihukum supaya kami tidak dihukum lagi. Kami percaya Kau dipukul supaya kami tidak dipukul. Kau disiksa supaya kami disembuhkan. Di malam Tuhan Yesus mau diserahkan, Dia berkumpul dengan murid-muridnya. Dia mengambil roti, memecah-mecahkannya lalu berkata, roti ini adalah lambang dari tubuhku yang terpecah untuk engkau. Tubuhku yang dipukul, yang meninggalkan bilur-bilur yang olehnya setiap kita sembuh. Tubuh Tuhan Yesus naik ke kayu salib telanjang supaya setiap kita yang miskin diberkati. Mari sama-sama kita makan roti yang ada di tangan kanan kita. Terimalah kesembuhan untuk tubuhmu, terimalah mukjizat berkat bagi pekerjaan bisnismu. Mari sama-sama kita makannya. Lalu Tuhan Yesus mengambil cawan yang berisi anggur dan Dia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru, menggantikan perjanjian yang lama, yang mengejar, menghukum kita sampai keturunan ketiga dan keempat. Tetapi darah Yesus menguduskan engkau satu kali untuk selama-lamanya. Sehingga engkau layak untuk menerima kebaikan Tuhan. Layak memanggil Dia Aba, ya Bapa. Layak untuk masuk ke ruang Maha Kudus dan menerima kemurahan Tuhan setiap hari. Mari sama-sama kita meminum anggur yang ada di tangan kanan kita. Terima kasih untuk tubuhmu. Terima kasih untuk darahmu. Terima kasih kami sehat, kami sembuh. Tidak ada sakit penyakit yang dapat bertahan di tubuh kami. Tidak ada roh kelemahan yang dapat bertahan di tubuh kami. Kami percaya, kami sehat, kami diberkati. Dan lebih daripada semuanya itu, kami dikasihi oleh kematian Kristus di kayu salib. Terima kasih Bapa. Mari kita mengangkat kedua tangan kita akan akhiri ibadah kita. Terimalah berkat daripada Tuhan, kebajikan kemurahan akan mengikuti engkau sepanjang hidupmu. Persekutuan dengan Roh Kudus akan meneguhkan engkau bahwa kau tidak pernah ditinggalkan. Mata Tuhan tertuju kepadamu bukan untuk mencari dosa dan pelanggaran, tapi untuk melimpahkan engkau dengan kasih dan rahmat-Nya. Diberkatilah engkau di dalam keluargamu, diberkatilah engkau di dalam bisnis, pekerjaanmu, di dalam studimu, di dalam pelayanan yang Tuhan percayakan kepada engkau. Setiap kita akan naik dan bukan turun, menjadi kepala dan bukan menjadi ekor, yang memberi dan bukan yang meminta-minta, supaya dengan perbuatan baikmu, nama Tuhan selalu dipermuliakan. Setiap yang percaya bersama-sama dan saya mengatakan, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Selamat hari Minggu, selamat menikmati mukjizat setiap hari di dalam hidup saudara. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin.